Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Misteriani Harefa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Tujuan pembelajaran agar calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan segitiga restitusi. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Guru jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, tetapi guru harus mampu meyakinkan murid. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam hal ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang sah. Kasus pertama, Intan terlambat ke sekolah karena pada pagi hari harus membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Berikut skenario penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Intan, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Tahu. Ya, kamu terlambat lagi tadi, Intan. Mengapa kamu bersedih, Intan? Tidak ada orang di dunia ini yang sempurna, Intan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya minta maaf. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat datang, Intan. Sekarang, ceritakan kepada ibu, kenapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah setiap hari? Saya tinggal di rumah tante saya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Makanya saya sering terlambat ke sekolah. Ibu mengerti dengan apa yang kamu alami, Intan. Tapi kamu patut bangga pada dirimu karena kamu masih mampu melakukan pekerjaan baik sebelum kamu berangkat ke sekolah. Tetapi kamu tidak mungkin begini terus, Intan, terlambat datang ke sekolah setiap hari. Kita harus mencari solusi untuk masalah ini. Kalau boleh tahu, pukul berapa kamu bangun setiap pagi, Intan? Biasanya saya bangun setiap pukul 5 pagi. Oh, baiklah. Kamu tahu jam berapa sekolah kita dimulai, Intan? Tahu Bu, setiap pukul 7 lewat sekolah. Menurut kamu, keyakinan sekolah mana kira-kira yang perlu kamu tingkatkan, Intan? Menghargai diri sendiri, orang lain, kedisiplinan, dan komitmen. Setuju. Jadi apakah kamu meyakini prinsip saling menghargai, kedisiplinan, dan komitmen itu? Ya Bu, saya meyakini. Apakah Intan bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya bersedia. Nah, Intan, supaya kamu tidak terlambat lagi, apa kira-kira yang perlu kamu perbaiki? Atau apa kira-kira yang perlu kamu lakukan? Saya akan mencoba untuk lebih cepat bangun lagi. Saya akan bangun setiap pukul 4:30
baik, Ibu yakin kalau kamu juga bangun lebih cepat, maka pekerjaan rumahmu cepat selesai, sehingga kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Apakah besok ada masalah sehingga kamu datang ke sekolah tidak tepat waktu lagi, Intan? Tidak, Bu. Saya akan coba untuk hadir tepat. Baiklah, Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Sekarang kamu boleh kembali ke dalam kelas belajar seperti biasa. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Intan Parmatasari Ibu dari kelas 11 MIPA 4 dan belajar di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli. Untuk masalah yang sedang saya hadapi, saya senang dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Ibu Mister Yani Arefa karena yang pertama, Ibu tidak memarahi atau menghukum saya. Yang kedua, Ibu membantu saya untuk mencari solusi dengan masalah yang saya hadapi. Dan yang ketiga, saya percaya dengan keyakinan sekolah di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, yaitu dengan prinsip saling menghargai, kedisiplinan, dan komitmen. Terima kasih. Kasus kedua, Supriyanto tidak terima disebut sebagai pencuri oleh Rizky hanya karena Supriyanto telah menyembunyikan tip X Rizky dalam tasnya. Padahal niat Supriyanto mau ngerjain Rizky, tapi Rizky salah paham dan akhirnya keduanya bertengkar mulut dan sempat membuat kegaduhan dalam kelas. Berikut skenario penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Ibu dengar ada kegaduhan tadi dalam kelas. Apa yang terjadi, Supriyanto? Saya bertengkar dengan Rizky, Bu, karena dia menyebut saya sebagai pencuri. Karena juga saya telah menyembunyikan tip X-nya di dalam tas, Bu. Saya berusaha untuk menjelaskan kepada Rizky, namun Rizky malah marah-marah dan berkata kasar kepada saya, Bu. Saya emosi dan menantang dia untuk berantem. Oh, Ibu mengerti dengan apa yang sudah kamu jelaskan. Tetapi Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu senang menjadi Rizky dengan cara seperti itu. Iya, Bu, tapi dia kasar sekali. Padahal kan kami sering bercanda-canda, Bu. Iya, Supriyanto, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kamu emosi ketika Rizky memarahi kamu. Untung kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu. Tetapi masalah yang terjadi antara kamu dengan Rizky saat ini harus diselesaikan. Harus ada solusinya. Iya, Bu. Apa kamu mau memperbaiki ini semua, Supriyanto? Mau, Bu. Nah, sekarang kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Kira-kira apa yang tidak sesuai, Supriyanto? Kita harus menghormati dan menghargai sesama, Bu. Dan juga bersikap baik kepada sesama, Bu. Nah, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Ketika kamu ngerjain Rizky dan emosi ketika Rizky memarahi kamu, apakah di situ kamu sudah menghargai orang lain? Tidak, Bu. Nah, Ibu rasa ada cara lain untuk kamu bermain-main dengan Rizky tanpa harus ngerjain dia. Bagaimana menurutmu, Supriyanto? Iya, Bu. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya saya bermain-main dengan teman, saya akan lebih mengontrol emosi dan juga bersikap baik pada teman-teman, Bu. Nah, Ibu harap kamu selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Sekarang, kamu boleh kembali ke dalam kelas, minta maaf kepada Rizky, dan berperilaku lebih baik lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Fale Bali Harifa dari 11 MIPA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 3 Kota Gunung Sitoli. Untuk masalah yang saya hadapi, saya sangat senang dengan yang dilakukan oleh Ibu Mister Yani Harifa, yaitu dengan cara membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya. Saya percaya dengan keyakinan SMA Negeri 3 Kota Gunung Sitoli, yaitu dengan menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.